Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau sharing tentang cara saya mereview RKA. Karena saya ada di instansi pemerintah pusat, biasanya kita nyebutnya RKA KL. KL itu Kementerian atau Lembaga RK ya, Rencana Kerja Anggaran. Nah, jadi ceritanya tahun 2023 ini, tahun anggaran 2023 ini, saya jadi PPK ditunjuk ditugaskan oleh KPA instansi tempat saya bekerja jadi PPK. Kebetulan dapat paket-paket pengadaannya atau KRO-nya istilahnya, klasifikasi rincian output untuk layanan sarana internal dan layanan prasarana internal. Yang ada di KRO ini kebanyakan memang ya full ya, kebanyakan pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. Nah, karena saya tidak terlibat dalam perencanaan pengadaannya, ya. Jadi entah siapa yang merencanakan pengadaan yang ada di dalam KRO ini, saya nggak dan user ataupun KPA sendiri itu tidak punya informasi yang memadai tentang perencanaan pengadaan yang ada di KRO ini. Dokumennya kebetulan yang memang kita belum tertib banget ya. Dokumen perencanaan pengadaan belum terdokumentasi dengan baik sehingga sulit menelusuri apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan paket-paket pengadaan ini gitu, atau tidak bisa mencerminkan apa sih urgensinya, gimana, kapan waktu pemenuhannya dan lain sebagainya. Nah, dari RKA yang saya terima di awal tahun 2023 ini, eh, kebetulan memang semuanya belum diumumkan. Dalam RUP belum diumumkan, dalam sirup belum diumumkan. Jadi saya punya kesempatan untuk mereview dulu nih sebelum saya umumkan nanti di dalam sirup. Ini yang di layar teman-teman, ini sebenarnya hasil convert ya dari RKA KL atau apalah istilahnya kalau di pemerintahan daerah saya juga nggak tahu. Tapi ini kalau di instansi pusat, ya tentunya kode-kode mata anggaran keluaran itu pasti sudah familiar ya. Ada kode 6234 itu kode program, terus ada EBB itu kode kegiatan kalau nggak salah ya. Kemudian ada KRO, ada komponen, ada subkomponen ya, dan terakhir ada kode akun belanja atau detail. Nah, di eh, subkom pertama atau komponen pertama yaitu belanja modal peralatan mesin pada peralatan fasilitas kantoran, yang saya terima di dalam mereka adalah paket-paketnya ini. Ada paket malam display, meja makan besi, partisi, nakas, sampai ke digital LED running text. Semua sudah tercantum volumenya, satuannya, harga satuannya, dan totalnya. Nah, saya mengundang rapat teman-teman di unit kerja terkait ya yang mengusulkan rencana anggaran ini, dan saya meminta informasi yang ada di sini. Jadi saya buat kolom-kolom seperti ini. Ya, kolom besarnya di sini saya kasih nama review perjalanan pengadaan. Apa saja yang direview? Yang pertama terkait KBMN-nya, kemudian urgensinya apa, dokumen spek dan KAK-nya atau KAK-nya ada atau enggak, kemudian RAB-nya atau rincian anggaran biayanya ada atau enggak, lokasinya disebutkan atau enggak, dan waktu pemenuhannya kapan. Nah, itu di kolom keterangan ya untuk menjelaskan bagaimana hasil review. Oh ya, sebelum saya lanjutin nanti apa yang sudah saya review, di bawah juga ada paket pekerjaan konstruksi ya di RO ya untuk layanan prasarana internal. Itu isinya ada pekerjaan pembangunan gedung arsip dan layanan yang terdiri dari ini, interpolasinya dari biaya perencanaan konstruksi, biaya manajemen konstruksi, biaya pengambilan biaya konstruksi. Oke, kita akan lihat gimana hasil review saya terhadap usulan pengadaan ini. Dari sisi harga BMN, kebetulan paket-paket pengadaan ini atau barang-barang ini bukan termasuk objek yang wajib ada RKBMN-nya berdasarkan PMK 172 ya, 2020 tentang SPSK kalau nggak salah. Jadi makanya saya gelapin gini.
ya saya kasih blok warna gray abu-abu karena memang tidak diperlukan review terhadap paket pengadaan ini untuk aspek akademik. Dilanjut dari sisi urgensi, misalkan saya kasih contoh di paket pengadaan display, ya. Kita kasih warna kuning misalkan. Oke, di display ketika saya tanya-tanya ini display ini fungsinya apa gitu. Apa sih yang melatar belakangi teman-teman mengusulkan, teman-teman di unit kerja terkait user pengguna itu mengusulkan pembelian display. Setelah saya tanya ternyata jawabnya terbata-bata dan memang tidak ada gitu. Ya ternyata banyak paket pengadaan yang diusulkan sebenarnya ya nggak tahu urgensinya apa. Jadi mereka hanya coba mengusulkan. Nah ini eh, sangat miris ya. Ternyata eh, mungkin jangan sampai terjadi di satker teman-teman. Tapi kalau di satker yang kebetulan saya eh, duduki gitu ya, saya bekerja di dalamnya gitu. Ternyata perencanaan pengadaannya belum berjalan dengan baik, apalagi perencanaan anggarannya. Karena banyak sekali paket pengadaan yang disusun tidak berdasarkan kebutuhan. Ya, urgensinya nggak jelas. Misalkan contohnya tadi meja makan display. Kemudian ada juga partisi. Ini sama. Ketika saya tanya, ternyata urgensinya nggak ada. Meskipun ya secara dokumen, spek, atau KK-nya ada. Ya, dan mereka buat mau butuh mau mau merencanakan beli partisi seperti ini, mau merencanakan beli display seperti ini gitu ya. Cuman yang kita lihat pertama, aspek pertama ya harus urgensinya dulu. Butuh nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan cuman kepengen aja bukan ya, jadi kebutuhan versus keinginan gitu. Ini ternyata bukan kebutuhan, cuma keinginan aja ya. Kemudian dari RAB ya, dari RAB ada lengkap ya dengan referensi harganya, dengan rujukannya dari mana. Terus dari informasi lokasi ya, ya karena ternyata memang perencanaan pengadaannya juga tidak berdasarkan kebutuhan, lokasinya pun tidak tertuang ya dalam dokumen speknya. Jadi informasi lokasi pemasangannya di mana, ya, nanti ditempatkan di mana itu nggak ada. Dari sisi waktu juga begitu. Waktu menuanya ya udah bebas aja lah, terserah gitu katanya. Ya, jadinya ini sangat dokumen perencanaan padan yang saya terima itu masih jauh dari kata paripurna gitu ya. Nah, itu terjadi juga dari paket-paket lain seperti ini ada paket nakas, juga urgensinya nggak ada. Kemudian Gordon Crane itu juga urgensinya nggak ada, ya. Nah, ada juga banyak lagi tabung pemadam api, batu panjang, sound system, digital LED ini benar-benar urgensinya nggak ada. Nah, tapi beberapa ada yang memang ada gitu ya. Ya contoh meja makan besi, workstation, lemari kayu, meja kerja kayu. Dan ini adanya pun bukan mereka dengan terang-terangan jawab, oh ada Pak, memang kami butuh ini enggak. Tapi karena sebelum saya melakukan rapat ini, saya sudah melakukan rapat juga dengan KPA ya, rapat internal dengan KPA karena kita biasanya kalau baru ditugaskan gitu kita briefing dulu lah dengan KPA. KPA mengutarakan tahun ini program kita misalkan melakukan penggantian furniture karena ada renovasi interiornya juga. Nah setelah saya dapat arahan itu saya bisa menyimpulkan, oh kalau nanti interiornya berubah pasti furniture-nya juga akan berubah. Kayak contoh meja makan besi, kemudian workstation, lemari kayu, meja kerja kayu itu akan otomatis menyesuaikan dengan desain interior yang baru. Dari situ saya menyimpulkan, oke, kita butuh nanti mengganti meja makan besi, workstation, lemari kayu, dan meja kerja kayu. Tapi bukan dengan volume yang diusulkan ini ya. Meja makan besi mungkin ya tidak satu unit, bisa jadi nanti dari desain interiornya, oh yang perlu disesuaikan itu bahkan 8 unit gitu. Nah, tentunya nantinya akan ada penyesuaian ya.
penyesuaian volume, penyesuaian juga harga satuan. Ini contohnya juga meja makan besi harga satuannya 100 juta, guys. Ini meja makan apa ya, harganya 1 juta? Ini saya rasa panjangnya berpuluhan meter mungkin ya. Ini bisa buat makan satu RW. Nah, ini jadi secara singkat saya setelah hasil review saya ini, saya menyimpulkan bahwa apa yang ada tercantum dalam RKH ini semuanya harus diubah, direvisi. Baik itu ada yang dibatalkan ya karena tidak ada urgensinya seperti display, partisi, nakas dan lain-lain. Dan ada juga yang perlu disesuaikan volumenya, harga satuan yang tergantung dengan hasil desain interiornya. Jadi ada juga yang sangat ketergantungan dengan desain interior. Nah, ini di kolom keterangan saya juga tuangkan, ini ada yang akan dibatalkan, nanti ya, spesifikasi akan disesuaikan dengan konsultan perencana interior. Jadi ya sejauh belum ada hasil dari konsultan perencananya, saya belum bisa ubah. Nah, di bawah di pelayanan prasarana internet gitu. Ini ada tanda-tanda bintang. Ini kalau di FKA itu kita nyebutnya diblokir. Jadi karena ada data dukung yang pada saat pengajuan laporan belum dilengkapi. Apa itu data dukungnya? Yaitu izin prinsip dari presiden. Karena memang instansi pemerintah itu saat itu dapat moratorium ya pembangunan gedung negara. Apalagi kita udah lagi ada program pindah IKN ya, pindah ke IKN. Ngapain lagi bangun gedung gitu kan, di IKN lagi bangun gedung juga gitu kan, mungkin sederhana seperti itu. Nah, ini diblokir artinya kerjanya juga nggak bisa jalan, nggak bisa dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan ya harus urus kekurangan dulu, kekurangan data dukungnya dulu. Diurus pun saya nggak yakin bisa keluar ya, bisa dapat izin dari presiden karena ya moratorium tadi, dan dengan program pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara itu kayaknya sangat kecil peluangnya untuk dapat disetujui. Oleh karena itu saya juga udah minta arahan dengan KPA, ini bagaimana, kayaknya nggak mungkin deh kalau kita laksanakan atau minta izin prinsip ke presiden akhirnya dan memang KPA yang tadi saya sampaikan lebih cenderung untuk kita renovasi interior aja gitu ya. Renovasi interior supaya anggaran juga bisa terpakai. Nah, di sini pun saya tulis kalau ini urgensinya sebenarnya memang ada ya, karena memang kita menghadapi kendala tentang keterbatasan penyimpanan gedung arsip. Cuma meskipun urgensinya ada, tapi tidak didukung dengan data dukung yang memadai. Ya, spesifikasinya itu baru interpolasi biaya dari PU, ya, RAB-nya juga begitu, lokasinya sudah ada. Waktu menuanya memang belum diputuskan karena belum ada izin prinsip dari menteri, dan di keterangannya saya buat akan dibatalkan. Nah, ini contoh sekilas lah ya hasil review saya. Sebenarnya ada dokumen-dokumen lain yang mendukung review ini juga, ya seperti dan rapat gitu, undangan rapat. Nah, itu bisa diklaim nantinya, bisa diklaim jadi angka kredit bagi para JPPBJ. Sebenarnya sih angka kreditnya angka kredit khusus untuk JPPBJ pertama, cuman tidak menutup kemungkinan ya, seperti saya, kalau saya udah bukan muda, udah beberapa muda, itu bisa juga mengklaim karena memang kita jalanin, dan bukti kerjanya sesuai dengan standar kualitas hasil kerja yang diatur oleh LKPP. Nah, mudah-mudahan membantu pesan saya buat teman-teman PPBJ ataupun siapapun yang ditugaskan sebagai PPK tapi nggak terlibat dalam proses perencanaan pengadaannya. Sebelum dimulai, sebelum menyusun dokumen persiapan pengadaan, review dulu perencanaan pengadaannya, review dulu RUP-nya kalau saya diumumkan, kira-kira ada kekurangan nggak deh saya nih, yang saya alami. Jangan-jangan ya perencanaan pengadaannya disusun bukan berdasarkan kebutuhan, cuma keinginan aja. Terus pesan saya lagi juga, saya jadi lupa. Kalau saya ini kebetulan karena memang belum dibuka RUP-nya, ya, jadi masih sempat kita cek-cek dulu. Tapi
pun karena sudah tertuang menjadi RKA dan ada batas waktu pengumuman RKA itu paling lambat 31 Maret tahun anggaran berjalan, tahun anggaran 2023 dalam hal ini, mau tidak mau sebelum direvisi anggarannya, saya harus umumkan dulu semua. Ya. Jadi apa adanya dengan pakai pada pengadaan seperti ini dengan nilai sekian, itu tetap harus saya umumkan sepenuhnya ya, sepenuhnya saya umumkan. Dan spesifikasinya mau tidak mau ya juga dengan spesifikasi yang sudah ada gitu ya. Tidak belum yang saya revisi. Tapi pun namun demikian saya secara paralel juga mengusulkan revisi perencanaan pengadaan kepada KPA. Jadi yang sudah saya review di sini itu menjadi usulan revisi saya. Ada yang dibatalkan, ada yang nanti akan diubah volumenya berdasarkan hasil konsultan perencana interior dan lain sebagainya. Mungkin juga ada paket-paket pengadaan baru yang akan saya usulkan. Kira-kira itu yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.